Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Gisa Ramadhani dari kelas manajemen dakwah 1C dengan nomor NIM 1251320068. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya komunikasi. Baik di lingkungan keluarga, kampus, dan dimanapun, pasti setiap orang selalu melakukan hubungan interaksi dengan orang lain. Salah satunya bentuk komunikasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung secara dua orang atau lebih. Dengan komunikasi interpersonal, kita bisa menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan dengan jelas, dan juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Tapi ada hal-hal yang mesti kita perlu pahami seperti definisi komunikasi, apa pentingnya, dan juga contohnya. Diambil dari jurnal Multidisiplin Dehasen atau MUD, pengertian komunikasi interpersonal secara umum adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka. Masing-masing orang terlibat dalam komunikasi tersebut saling memengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Ambil dari jurnal komunikasi karya Qoniah Nurwijayani, komunikasi interpersonal berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Yang dimaksud sama di sini adalah sama makna, dan sebuah karangan Julia Tibor menyebutkan bahwa interpersonal merupakan turunan dari awalan inter yang berarti antara dan kata person yang berarti orang. Diambil dari jurnal Family Education, komunikasi interpersonal ialah gambaran khusus komunikasi manusia yang terjadi dengan kebersamaan pada individu lain yang berinteraksi serta saling mempengaruhi interaksi simultan. Artinya, jika komunikator mengambil tindakan yang sama pada informasi dalam waktu yang sama juga. Dari kesimpulan definisi tadi bahwa interpersonal communication adalah komunikasi yang terjadi bersama pihak lain, entah itu di depan mata, dengan telepon, yang pastinya sama-sama terlibat satu sama lain. Ya, intinya ngobrol atau tukar pikiran langsung sama orang lain. Lalu ada definisi menurut ahli. Yang pertama, dalam buku Komunikasi Antarpersonal karya Profesor Dr. Alo Liliweri, MA, halaman 27, Aum dan Jensen, komunikasi antarpersonal itu terjadi antara dua orang yang saling bergantian jadi pengirim dan penerima pesan, lalu sama-sama membangun makna dari interaksi itu. Yang kedua, dalam buku Ilmu Komunikasi karya Haji Raudonah MA, halaman 107, menurut De Vito, komunikasi antar pribadi adalah pengiriman pelan-pelan dari seseorang dan diterima oleh orang lain, dan atau sekelompok kecil orang dengan efek dan umpan balik yang langsung. Yang ketiga, diambil dari buku Pengantar Studi Ilmu Komunikasi karya Dr. Reddy Panuju, MSI, halaman 62. Dikutip oleh Mulyana, interpersonal communication adalah komunikasi yang dilakukan antara dua orang secara tatap muka. Variasinya masing-masing menangkap reaksinya. Yang keempat, diambil dari buku Komunikasi Organisasi, Strategi Interaksi dan Kepemimpinan karya Andre Harjana. Dikutip dari Miller, komunikasi interpersonal pada dasarnya berarti proses penciptaan dan pertukaran pesan yang terjadi di antara dua orang. Orang-orang dalam sebuah sistem komunikasi adalah tergantung satu sama lain karena ada peraturan-peraturan tertentu yang mengatur proses komunikasi. Yang kelima, diambil dari buku Komunikasi Antar Pribadi karya Dr. Andes Syahrul Abidin, MA, halaman 3, Joe Ayres yang menyatakan tidak terdapat makna seragam di antara para pakar dalam mengartikan komunikasi antar pribadi.
Sebagian orang semata-mata menandai komunikasi antara pribadi ini salah satu tingkatan dari proses terjadinya komunikasi antar manusia. Jadi bisa disimpulkan menurut para ahli, komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang berfungsi untuk memahami, terus memengaruhi dan juga menjaga hubungan sosial dan juga bagian penting dari kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis lagi. Lalu, apa pentingnya komunikasi interpersonal itu supaya hubungan kita sama orang lain bisa berjalan dengan baik? Dengan komunikasi, dengan interaksi, kita bisa saling mengerti, mengurangi salah paham, dan bangun rasa percaya. Contohnya, seperti yang rela di kehidupan kampus. Kerja kelompok tugas, biar hasilnya bagus. Tiap anggota harus ngobrolin ide dan bagi tugas dengan jelas. Jadi, bisa dibilang komunikasi interpersonal itu kunci buat hubungan yang sehat dan harmonis, entah di kampus atau di kehidupan sehari-hari.